Makan siangnya nenek. Ada sayur, gambas, dan telur. Ini asinan, ini rebung asinan, daging babi, nasi bubur. Cukup ya untuk menu makan siang hari ini. Udane saya deres. Deres teman-teman udane. Loh, deres tuh, deres. Terus. Mendung putih nge sawet tinggo. Sudah sore, ayo masak. Nah, sekarang ini sudah pukul 4 sore ya teman-teman ya, waktunya masak. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, kemarin majikan saya itu beliin banyak ayam ya teman-teman ya, dan salah satunya adalah tulang ayam ini. Nah, ayam ini sudah saya cuci, kemudian ini saya rebus sebentar ya teman-teman ya, biar lebih bersih. Saya siapkan bumbunya yaitu jahe, bawang putih, wes kuwi tok untuk majikan ya. Nah, karena ini sampingnya juga sudah mendidih, jadi ya udah saya masukin ke situ ya teman-teman ya. 2 kompor saya nyalakan semuanya biar cepet. Sekarang ini tuh pukul 4 sore ya. Saya harus mulai masak sup ini karena prosesnya itu agak lama. Dan ini tulang ayamnya saya masukkan ke dalam panci. Nah, kalau sudah begini, diangkat dulu ya. Kita sisihkan biar kita itu nyaman ada di depan kompor. Saya tambahkan bumbu, garam, dan kaldu. Wes kui wae. Nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman ya. Dengan api kecil dimasak sekitar 40 menit. Nah, selanjutnya saya akan persiapkan menu yang lain. Nah, kemarin juga majikan beliin 2 ekor ikan asin untuk nenek ya. Jadi nenek itu senang sekali namanya ikan asin ini ya. Nah, kalau menurut saya ini bukan ikan asin ya, maksudnya ya ikan biasa kayak gitu aja. Karena itu kurang asin sih, sumer-sumer kayak itu saja. Tapi nenek menyebutnya ini tuh ikan asin. Ya udah, aku cuci dulu ya teman-teman ya, dibolak-balik ya. Ini dalamnya juga dibersihkan dan warnanya itu sangat putih sekali karena ini tuh masih sangat seger sekali ya. Nah, aku masaknya itu cuma setengah saja. Saya sama Mbak Tuti itu nggak makan, yang makan itu majikan sama nenek. Dan separuh ikannya ini saya potong jadi 3. Karena ukurannya lumayan panjang ya teman-teman ya, sekitar 1,5 kg kayak gitu. Jadi ukurannya memang gede. Dan yang tidak ada tulangnya ini, aku simpan di kulkas, lain kali bisa untuk bikin nasi goreng atau tumis, apa namanya itu, toge atau digoreng biasa untuk nenek juga bisa. Kalau sudah dicampur-campur kayak gini untuk nasi goreng atau bikin, tumis-tumis, nah aku baru suka ya teman-teman ya. Tapi kalau lawaran seperti ini sudah bosan untuk makan, ya maklumlah ya. Oke, saya taruh di, piring dulu ya teman-teman ya, dan ini saya siapkan kentang. Nah, kentang ini, untuk campuran sop ayam, tulang ayam nanti ya. Kira-kira sup tulang ayamnya juga sudah matang, maka dari itu saya siapkan si wortel sama kentangnya. Nah, tak potong kecil-kecil supaya proses masaknya itu cepet ya. Oke, sekarang saya, masukkan ke dalam panci. Nah, kayak gini ya. Si tulang ayamnya ini sudah lumer banget, sudah empuk banget ya teman-teman ya. Dan ini minyaknya itu, kebanyakan, jadi saya kurangin ya. Saya tuh kurang kurang suka ya kalau, sop ayam itu banyak minyak, karena mengeluarkan minyak banyak ya teman-teman ya. Oke, ini kentang sama wortel saya masukkan. Nah, kita masak pelan-pelan lagi sekitar berapa ya, 10 menit saja, nggak perlu lama-lama. Karena kentangnya ini tuh ukurannya kecil-kecil jadi cepet mateng. Oke, kita tutup sebentar. Apinya jangan terlalu besar juga, kecil saja. Dan ini saya siapkan air, aku mau rebus sayur. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini aku punya sayur, apa namanya, bukan kecipir sih, apa, koro sih nanti ya, koro ya. Dan aku juga siapkan bumbu bawang putih, garam untuk, apa namanya, sop ayamnya nanti tak bagi 2. Yang setengah untuk majikan, yang setengah untuk saya sama Mbak Tuti ya. Punya saya sama Mbak Tuti itu saya mau bikin sop ala Indonesia jadi pakai lada.
Tadi kan saya nggak pakai lada ya teman-teman ya, takut majikan itu nggak makan, apa namanya, nenek juga nggak suka ya, nanti sakit perut kalau saya paksain kasih lada. Oke, ini sudah cukup ya, saya matiin dulu ya, karena majikan juga belum pulang, jadi saya matiin dulu saja, nanti dilanjutkan kalau misalkan dingin, diangetin. Dan ini saya siapkan air juga untuk masak, untuk mencuci sayuran. Airnya sudah siap ya teman-teman ya, sudah mendidih, jadi saya cemplungkan si sayur koronya. Nah, ditutup sebentar. Dan ada juga sayur terong untuk tambahan menu. Jadi nanti saya mau campurin dengan si koro tersebut ya teman-teman ya. Ditata dulu ya. Jangan dibruk-bruk nih, nanti itu pas ketika nyetim nggak mateng ya, warnanya jadi hitam. Jadi kalau mau misalkan warnanya cantik ya harus ditata ya. Oke, ini sudah mateng, sudah empuk sayur koronya, jadi saya angkat dulu. Cuma sedikit ya teman-teman ya ini ya. Dan saya taruh si apa namanya, telenan ya untuk ngukus terongnya. Aku ngukus terong ini tuh sekitar berapa ya, 3 sampai 4 menit ya teman-teman ya, jangan lama-lama ya. Itu bisa hitam, bisa kematangan, bisa hitam. Dan ini saya siapkan si bumbu tadi yang sudah saya gongso, belum saya siapkan ya teman-teman ya. Karena nanti kalau sudah siap, terongnya ini sudah mateng, saya mau cepet-cepet langsung gongso si bumbu. Oke, ini sudah empuk. Nah, kan cantik sekali. Pokoknya harus tahu ngatur waktu kalau ngukus setem ya teman-teman ya. Kelamaan itu jadi hitam, tapi kalau kurang waktu itu juga atos gitu ya. Oke, di sini sudah saya siapkan wajan. Nah, aku mau gongso bumbu saya, bumbu sop ya. Nah, ini tak gongso dulu. Sampai aroma harum. Nah, kalau sudah harum nanti diangkat. Wes ya, ini sudah cukup. Karena cuma sedikit, jadi saya siapkan di mangkok yang sangat kecil sekali ini. Dan saya goreng si ikan. Nah, ikan asin tadi. Terus ini terongnya saya suwir-suwir seperti ini ya teman-teman ya. Dan saya taruh di atas si koro. Jadi satu piring itu ada 2 macam sayuran. Sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Karena majikan saya itu yang setiap hari datang ke sini itu ya, kalau misalkan nggak macem-macem gitu ya, itu teman-teman ya, suka ruwet. Mintanya itu sedikit-sedikit tapi banyak macem. Dan ini telurnya tanpa bumbu saya kocok dulu ya teman-teman ya, untuk campuran si sayurnya nanti ya akan saya gongso. Nenek itu suka ya teman-teman ya, kalau misalkan saya masak seperti ini tuh seneng. Jadi aku itu masak-masak itu selalu apa ya, kesukaan requestnya majikan. Oke, iki ikannya wis mateng ya. Jadi saya angkat di sini. Dan si telurnya saya gongso. Nah, jangan sampai gosong. Diorak-orek, orak-arek, orak-orek, wis terus diangkat. Ya. Jangan sampai gosong, kalau gosong tuh nggak enak untuk ditaburkan di sayuran. Dan kemudian bumbunya saya gongso, yaitu bawang putih dan bawang bombay. Nah, oke. Digongso sampai aroma harum. Dan kalau sudah mateng, sudah oke, nah saya masukkan si teri. Nah, karena aku ada teri, kalau misalkan nggak punya juga nggak apa-apa. Nah, ini tuh teri seger ya teman-teman ya, bukan teri kering. Teri yang basah kemudian dikukus. Jadi di pasar-pasar Thailand tuh banyak banget teri-teri kayak gini ya. Dan bumbunya saus tiram kaldu. Saya nggak pakai garam ya, takutnya itu terlalu asin. Dan telur saya masukkan, saya tambahkan air biar basah-basah gitu loh ya. Jadi biar agak-agak basah. Terus saya kasih lada dan juga tepung kanji. Nah, biar agak mengental-ngental kayak gitu. Kemudian saya tambahkan sayur seledri atau sayur ketumbar. Nah, ini tuh sayur ketumbar, bisa juga kemangi atau daun bawang ya. Semua boleh lah ya. Dan sudah mateng. Nah, ini aku taburin di atas terong. Nah, kayak gini. Jadi ini multi ada ya teman-teman ya. Ada sayurnya, ada telurnya.
Oke, sudah siap. Kemudian ini saya tumis sayur sawi ya teman-teman ya. Bumbunya bawang putih, garam, kaldu. Saya tambahin air ya, karena ini harus empuk, untuk nenek itu harus empuk ya. Singkat-singkat saja ya, menu-menu majikan itu gampang banget di sini. Dah, saya taruh di piring. Ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi sudah hari ini tuh cuman 4 macam menu saja. Ada sayur hijau, ada terong, ada ikan asin, dan sekarang saya bawa ke depan karena majikan sudah pulang. Nah, iki wes ya, satu persatu saya bawa ke depan, dan ini majikan tanya itu apa kayak gitu ya. Dan selanjutnya, nah ini saya mau ambil sup buat majikan ya teman-teman ya, di mangkok yang nggak terlalu besar ini ya, karena majikan saya itu tuh minum supnya itu sedikit banget, paling cuma 2 irus. Mengambil kentang 1 iris atau 2 iris sama wortelnya kayak gitu. Nah, tulang ayamnya ini dia nggak makan. Nanti ini yang makan cuma nenek ya. Terus kalau nenek itu minum supnya juga nggak terlalu banyak. Jadi ini mangkok ini sudah cukup untuk 2 orang majikan ya. Oke, sudah cukup seperti ini. Pas. Dan saya tambahin daun bawang ya. Kemudian saya bawa ke depan. Nah, ini hasilnya sup tulang ayam dan kentang untuk majikan ya. Jadi berbeda ya. Kalau punya saya sama Mbak Tuti nanti saya mau tambahin dengan lada. Oke, nah ini saya tambahin lada ya teman-teman ya, banyak banget, tadi saya baru saja gerus. Jadi ini seger ya, kalau misalkan dikasih lada itu seger. Dan kemudian bumbunya saya masukkan yaitu bawang putih, bawang merah yang tadi saya ulek dan kemudian saya gongso. Nah kalau seperti ini tuh aromanya tuh harum ya teman-teman ya, wangi kayak gitu. Jadi untuk kita itu cocok banget merasakan sop khas Indonesia. Nah, ini saya taruh di mangkok pas banget ya teman-teman ya ini ya. Mangkoknya itu tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan gitu loh ya. Jadi pas. Dan kemudian saya taburin dengan daun bawang. Nah, wah, ini tuh seger sekali ya. Tadi itu saya minum itu habis 2 mangkok kecil-kecil ya. Mangkoknya Taiwan itu kan kecil-kecil ya. Yang buat makan sehari-hari itu kan kecil ya. Nah, itu saya habis 2 mangkok ya teman-teman ya. Seger banget. Posisi di waktu sekarang itu hujan terus ya. Jadi minum yang anget-anget seperti itu tuh seger banget, dan lihat seperti sop Indonesia. Dan ini saya bawa ke depan ya, biar majikan itu juga melihat ya teman-teman ya. Nah, yang ini buat majikan ya, saya katakan kalau ini buat kalian, tidak pedas, tidak pakai lada. Dan kalau saya punya itu saya kasih lada. Kenapa? Karena majikan atau khususnya nenek itu tidak makan, maksudnya apa ya, lada terlalu banyak itu dia sakit perut kayak gitu loh ya teman-teman ya. Oh. 也会有啦，我们台湾有啦，很少，真少有。这个你们2个哦，疼哦。你们2个，这个我们也2个人。哇，阿妈也带多啦。Dan saatnya makan. Jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu, semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Wah, 好喝吗？好像辣辣再好吃了，辣辣再好吃，太久没有吃了。辣辣再好吃。我感觉嘛， Teman-teman kalau punya bahannya wajib coba ya. Nah, punya tulang ayam, punya kentang, punya wortel. Nah, silahkan dimasak seperti ini ya. Enak sekali ya. Apalagi pas cuacanya itu gerimis-gerimis kayak gini itu. Mantap sekali. Dan ini dagingnya itu empuk sekali ya teman-teman ya. Karena saya masak itu 1 jam dengan api yang sangat kecil sekali. Jadi lumer banget tuh daging-dagingnya itu rontok dari tulang-tulangnya ya. Padahal ini itu tulang ayam, tapi masih ada dagingnya teman-teman ya. Di sini itu kalau tulang ayam itu masih ada dagingnya.
Dan saya akhiri videonya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan saya hari ini. Terima kasih teman-teman yang selalu menemani saya masak makan untuk majikan. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini. Bye-bye. Minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Besok lebaran ya teman-teman ya. Hari ini di kampung halaman saya itu kenduri. Ao 这个没有啦。